Disinilah Nabi mengatakan, kata Rasulullah itu, man arada ayya'lamu malahu indallah falyanzur malillahi indahu. Barang siapa yang ingin tahu makom dan derajatnya di sisi Allah, falyanzur malillahi indahu. Maka senterlah ke dalam hatimu. Bagaimana kamu menempatkan Allah di dalam dirimu, maka disitulah makomnya kamu di sisi Allah. Nah, maksudnya begini. Kan Nabi mengatakan, kalau Bapak Ibu ingin tahu makomnya Bapak Ibu di sisi Tuhan, maka Bapak Ibu melihatnya ke dalam dirinya, ke dalam hati. Bagaimana Bapak Ibu menempatkan Allah di dalam hati, maka disitulah makom Bapak Ibu itu di sisi Allah. Contoh, sebelum masuk ke apa tadi. Ketika kita beribadah, ya, ibadah kita itu ingin melakukan tuntutan, negosiasi, dan taruh-menawar dengan Allah, ya. Maka pada saat itu makomnya Bapak Ibu di hadapan Allah, di sisi Allah, makomnya duduknya di syariat. Ya, jadi makom kita duduknya di syariat ketika di dalam hati kita akan melakukan tawar-menawar, negosiasi, hitung-hitungan dengan Allah. Itu makomnya di syariat sudah. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, ya, yang mana hati ini muncul namanya mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah untuk mendapatkan keridhoannya, maka makom kita di sisi Allah termasuk orang yang ahli thariqat namanya. Nah, ketika kita beribadah untuk menyatakan dan mengesahkan Allah, tidak ada lagi yang melihat, yang memandang dan mendengar, hanya Allah, yang bergerak dan diam hanya Allah, maka makom kita di sisi Allah termasuk orang ahli hakikat. Ketika tidak lagi terpandang sesuatu apapun lagi pada alam dan pada diri, hanya Dia semata-mata, hanya Dia satu-satunya, hanya Dia yang tunggal dan yang ahad, maka makom kita di sisi Allah itulah makom yang sudah sampai di ma'rifat. Maka disitulah cara melihat dan menilainya. Ketika seseorang itu berzikir, zikirnya untuk minta rezeki, ya Allah, kalau rezekiku ini masih di langit, ya Allah, tergantung-gantung turunkan, ya Allah. Ya Allah, kalau rezekiku masih di bumi, ya Allah, munculkan, ya Allah. Kalau rezekiku jauh, ya Allah, dekatkan, ya Allah. Kalau rezekiku masih ada dalam dasar laut, ya Allah, munculkan, ya Allah. Itu namanya hitung-hitungan, negosiasi, dan tawar-menawar dengan Allah. Ketika diberi Allah keinginan kita, nampak senyumnya senyum bersodet, Allah sayang, Allah merahmati kita. Ketika tidak diberi Allah, bakarui ikan yang kau berkecekan, Allah itu SPK sampili ikariang. Akhirnya malas berzikir, malas berdoa, beribadah pun tak mau lagi. Kenapa? Allah ini mungkir janji. Nah, itu duduknya di syariat tuh, Bu. Tapi kita tak boleh salahkan mereka. Syukurlah mereka masih meminta juga kepada Allah. Masih disandarkannya juga ibadahnya kepada Allah. Nah, namun dalam beribadah kan tidak boleh jalan di tempat. Makanya ada amalan syariat, ada amalan ahli thariqat, ada amalan ahli hakikat, dan ada amalan ahli ma'rifat. Kalau amalan ahli ma'rifat, zikirnya nggak ada zikir meminta. Hanya Tuhan saja itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu aja. Tidak ada minta-minta dia. Ya Allah, kalau jauh dekatkan dengan ya Allah. Kalau satu kasih dua ya Allah. Tidak ada minta-minta, tidak ada niat di dalam niat. Tidak ada niat dalam niat. Dia hanya itu aja. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan dirinya sendiri, innani anallah la ilaha illa ana. Aku yang menyatakan diriku sendiri, aku Tuhan, namaku Allah. Nggak ada Tuhan yang lain lagi daripada aku tuh. Aku tuh. Nah, ini lihat makomnya aja ya Ibu, makomnya. Jadi kadangkala makom kita ini ya kita sesuaikan dengan keadaan tempat dan sebagainya. Ya, walaupun berdoa zahirnya meminta, namun hakikatnya dia tidak meminta. Dia penyerahan dirinya kepada Allah. Itulah bentuk penyerahan urusan diri dan hidup kepada Allah. Pada makrifatnya, ya Allah saja di situ yang merahmati dan beridoi akan dirinya sendiri itu. Dalam bentuk kata-kata kan Allah di situ. Itu cara memahaminya. Jadi ibu pinginnya yang kayak mana?
pada umumnya kan Perski. seperti yang tadi Ustaz sampaikan Iya. ketika kita sudah kenal dengan ilmu ini, maka saya tanyakan apakah itu yang tidak perlu gitu. Iya. Jadi beribadah itu munculkan saja motivasi, rindu, cinta, dan bermanja-manja. Itulah makom di tarekat dong. Kalau makomnya hakikat, kenapa beribadah, Bu? Saya beribadah untuk menunjukkan bukti keimanan aku kepada Allah. Di ma'rifat, ya, aku beribadah untuk menunjukkan kepatuhan aku pada Allah. Nah, begitu aja. Ya. Lain lagi, kenapa beribadah? Ya, karena Allah itu Tuhan. Kalau Allah tidak Tuhan, saya kagak mau. Begitu tingkatannya itu, memahaminya itu seperti itu. Nah, ya begitu memahaminya.